lama sekali. Itu baru. biar nyampe gitu ya ke masing-masing player yang tepat berada di depan mereka. Ya, sini dia kita akan langsung menyaksikan saja game yang terakhir, game penentuan antara Bigetron dan juga Aura menuju ke arah laning-nya masing-masing. Hai, dengan aimnya yang mungkin bakal cukup menarik juga, udah ada beberapa pergerakan. Banget ya. Ini sangat mendominasi dan bisa mendongkrak banget nih permainan dari Aura. Belum lagi ada Grok yang harus mereka hadapi, di mana Grok anti banget tuh sama magic. Iya. Dia mungkin gak anti dengan physical, tapi magic yes, dia bakal mudah untuk bisa dikembangkan di early. Ya, tapi mau nggak mau diserang kayak kalian harus menahan beberapa damage yang masuk. Di sisi lain, Hagar mendapatkan eliminasi pasti ke arah game menjadi eliminasi kelima untuk Aura Fire. Sudah terlihat cukup mendominasi sejauh ini, tapi kalau ngomongin gold laner, platingan juga udah diamankan oleh seorang Kabuki cukup jauh. Jadi menjadi keuntungan juga kekayaan untuk seorang Kabuki. Ya, dan Aura Fire ya sebagaimana tadi ya. Bagaimana cara untuk bisa menang Aura Fire? Yep. Dari awal. Mereka nge-pressure. Mereka bisa nge-build tempo mereka dari awal sana. Dalam banget, masuk langsung ke relung hati jiwa yang paling dalam lah itu pokoknya ya. Sisa setengah bar lagi yang ada di dalam tubuh dari Sorizo. Dan hilang sudah Sorizo. Oh, tapi di sini kita melihat juga dari seorang Kabuki mendapatkan eliminasi berikutnya. Gold lane cukup padat kali dengan 3 pemain dari Aura Fire. Dan sukses pastinya karena tanpa adanya match dalam beberapa waktu ke depan, free space untuk Kabuki, free platingan, bahkan bisa menjadi free outer turret. Oke, Turtle udah ada, tapi Kaye langsung aja membuat sebuah perimeter ke bagian depan. Hagar, pede, seorang diri, maju, ada barrier yang udah langsung dibuka pula. Turtle dibawa ke bawah, ini pinter banget sih Genki ya. Dibawa ke situ agar mereka, pemain Aura masuk jauh, masuk lebih dalam lagi. Tapi itu Kaye masih cukup pede, seorang diri ditabrak. Ada lagi di bagian belakang dengan kelateran terhatikan begitu saja. Mereka pun masih bisa bertahan di area tersebut, di mana di bagian belakang Valentina pun mengcopy hal yang sama dan melakukan hal yang sama pula. Mereka pun berhasil mendorong mundur beberapa pemain yang dimiliki oleh Aura Fire, dan Turtle-nya dicuekin begitu saja. Ntar dulu baru disikat lagi. Terpancing oleh seorang Ki ya, meskipun nggak pakai tarikan Franco, nggak pakai arrow, tapi kali ini Groknya masih bisa memancing ke arah side, dan ini menjadi kerugian karena jangkauannya hilang. Max udah dapetin turtle mereka yang kedua. Ya, sama seperti di statistik yang di awal di pada Bigetron, mereka secara objektif mereka kuat banget. Mereka dapetin turret yang di top, mereka dapetin 2 kali untuk turtle juga. Tapi Aura Fire dari sisi kill point mereka selalu ngajak untuk melakukan team fight. Waduh itu dia untuk Flavinya maju lagi. Tadi Alexa Van der Blow udah langsung dikeluarkan. Max mundur, Moreno masih stay, tapi Sorizo tidak ada kata mundur di dalam tubuhnya, di mana dia seorang diri mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya, dan Moreno harus mempop up MOMU-nya di situ. Iya, sayang banget sebenarnya untuk menyelamatkan satu pemain, tapi nggak jadi masalah. Yang penting masih bisa sustain untuk beberapa pemain dari Bigetron Alpha. Cuma masalah kali ini Godiva dalam ancaman Kinya mencoba untuk maju ke bagian depan, terstand di sana Flavi dalam beberapa detik saja, dan belum ada inisiasi fight yang mau dibuka terlalu jauh oleh kedua tim. Yap. Untuk Kadita masih aman, tapi ketahuan posisinya. Yes, Hai dengan namanya dan Genius One akan mengarah ke Feather of Heaven dari Karinanya. Defense item bentar lagi bakal dijadikan juga oleh dia sendiri. Dan sebetulnya ini dari Benedetta-nya, dia juga melakukan build ke arah dia. Jadi dia lebih tebal juga, lebih santai, dan bisa melakukan mobilitas tanpa perlu takut untuk bisa di pick up dengan sangat cepat. Ya, Molten Nation-nya udah jadi, Blade Armor-nya udah jadi, mau arah kemana lagi, dan sekarang Sorizo yang di bagian bawah. Selalu ada 2 orang, emang harus 2 orang ditugaskan khusus mendapatkan Sorizo, tapi di area berbeda. Ada Rock Wave dikeluarkan, Godiva berusaha untuk kabur langsung dia tersebut dengan bibir Max langsung dikeluarkan begitu saja. Kabukinya langsung terangkat dengan ada efek dari Wild Shot, tapi Max yang berhasil mundur ke area berbeda, dan untuk kali ini tertinggal pula Grok yang ditembakin terus-menerus. Satu hit terakhir, Flavi berhasil dengan Phantom Slash-nya langsung mendapatkan damage terakhirnya, di mana Hai tetap maju ke bagian depan, dan magical damage-nya ditempat Raider Apati. Hilang sudah dengan combo yang begitu baik dilakukan Aura Fire. Aduh, combo lagi Kabuki kembali dengan Matrix-nya, kembali lagi memberikan permainan yang luar biasa dengan satu last hit-nya. Tapi kita akan menurunkan tempo terlebih dahulu karena sebentar lagi Turtle sudah spawn, bahkan menjadi satu tempat pertempuran yang harusnya bisa dilakukan juga oleh kedua tim. Mengingat sama-sama udah standby ke arah ultimate. Close altar bisa dibuka dari Hagar maupun dari seorang Moreno. Yep, Feather of Heaven pun tadi udah dimiliki oleh Hai Om ya. Ya, Feather of Heaven akan ada ekstra attack speed lagi masih untuk memberikan basic damage ke lawannya dia. Cuman ini dari Hai dia nggak bisa masuk asal-asalan juga karena ada Pakito.
Pakito dengan lengkap strike-nya akan bisa meng-cancel dan bahkan melumpuhkan untuk Hai sendiri. Jadi masih kumpulin stack dulu sih sebenarnya buat Hai sekarang. Dapetin stack-nya, lepasin Angel Shard-nya ke hero yang tipis. Tuh, ini ngeri-ngeri sedap juga ya untuk Hengki ataupun KYY yang memang harus nge-open map, harus maju, harus masuk duluan. Dan oh my god, turtle-nya dicolong oleh Bigatron Alpha dan Wildcard ada di area mid. Phantom Slash dikeluarkan, mereka pun diusir mundur harusnya, atau pemain Bigatron Alpha akan memaksakan keadaan untuk bisa mendapatkan satu mid altar taring ada di area tengah, dan Sorizo masih anteng aja. Iya, saya banget ya satu retribution harus berhasil dihilangkan untuk seorang Hai menunggu beberapa saat ke depan, tapi jelas Moreno udah mulai galak di level yang ke-10 dengan keunggulan level untuk seorang Valentina sendiri. Ini akan memberikan damage yang lebih besar karena teman-teman dari Aura Fire tambah lagi yang mengamankan satu ultimate dari seorang facehugger. Iya, itu ultimate yang penting banget ya buat bisa diamankan oleh Valentina sendiri, karena itu akan impact-nya gede banget untuk area dari tim fight. Dan kita lihat dulu untuk replay by Samsung Galaxy A series, di mana ini kombinasi dari Angel Shard dan juga Rainer Sapati yang dilepaskan ke arah dari Max. Terus Tuker ngeri, headshot. Langsung aja tuh gak bisa gerak kemana-mana lagi. Cukup turun tempo permainannya, tapi tidak untuk Sorizo. Di saat dia melihat ada satu player yang memang nganggur di bagian depan, dan rock wave-nya akan dikeluarkan ke Dida. Di bagian belakang, Ren Rapati tadi ditembakkan pula, tapi tidak mengenai ke arah siapapun. Belum kena ke arah siapapun, tapi kalau kita ngelihat dari segi objektif, memang Bigatron Alpha udah unggul dengan dua altar turret yang mereka amankan di area top maupun di area bottom lane. Kali ini udah bergeser, semua fokusnya ada di area mid lane, karena dari seorang Hai langsung memberikan surprise begitu saja. Kayaknya dalam macam-macam satu wasit dengan begitu banyaknya pisau yang dibuka oleh seorang Hai cukup untuk mendapatkan eliminasi lagi. ya itu damage yang cukup burst ya, keluar dari Amon untuk Hai. Banget cerita itu ya. Bahkan dari Grok sendiri yang kita tahu nanti mungkin untuk late game ya dia bakal build up item-item defense, tapi harus tunggu dulu sebenarnya buat Grok. Dan ya, Aduh. Ditembaknya di sana, deg-degannya di sini ya. Memang. Sakit banget mas. Tapi kalau kita ngelihat juga Lord sudah mulai muncul, kita lihat knockdown mengejar tersebut di sisi lain. Hai berhadapan langsung dengan seorang Sorizo dan mengusir saja supaya bisa ngedapetin orange babnya. Tapi Sorizo nggak berhenti sampai di sana, masih ada lawan berikutnya yang harus dia hadapi, yaitu dari seorang Floppy. Petrify sudah dibuka, cukup menahan dalam beberapa saat, tapi gak ada damage yang terlalu terasa buat seorang Sorizo. Iya, Sorizo pintar memainkan dari setiap pukulan ataupun skill yang dia miliki, menambah lagi dari lifesteal yang dia punya, penuh lagi darahnya, ditambah dengan dari Fluffy yang memang full item defense sepertinya. Ya udah, nggak akan ada damage yang cukup untuk ikat langsung ke arah Sorizo. Ya, sini dia untuk Lord udah mulai dicicil sedikit demi sedikit menjadi satu pancingan untuk Bigatron Alpha ataupun dari Aura Fire yang sama-sama sudah melakukan setup. Moreno menahan counternya terlebih dahulu, belum ada inisiasi yang mau dibuka dan Konsil yang akan menjadi satu inisiasi. Godima diusir di sana, kayaknya akan memberikan satu match tapi masih ada counter yang dibuka oleh teman dari Facehugger. Bahkan skill is free, dia berkata terus kabuki. Satu pemain terjebak tampaknya dari seorang Moreno nggak bisa melarikan dirinya juga. Mega kill bagian dapatkan oleh Aura Fire dan harusnya ini bakal jadi free Lord untuk Aura. Oke, free Lord, kecuali kalau Sorizo pun langsung ketahuan di area tersebut, di mana dia harus menghadapi langsung karena 5 orang. Sejauh ini dia masih bisa bertahan, dia masih bisa kabur dari tersebut, dan Sorizo pun masih bisa selamat, ditembaki tapi masih bisa digojek. Ada satu detail yang berhasil diajukan, di mana sekarang untuk Lordnya berhasil diamankan pula. Max yang mau bertahan kemana, mau pergi ke arah mana, mencoba untuk mengejar langsung ke arah Hai, tapi Hai dilindungi oleh rekan-rekannya begitu banyak dan selamatlah dia. Itu Petrify-nya ya, menyelamatkan seorang Hai, bahkan menyelamatkan seorang Kabuki juga. Tapi meskipun harus kehilangan outer mid turret, Aura Fire masih punya keuntungan ke arah Lord-nya. yes, dari itemnya juga sekarang udah mulai pada jadi sebenarnya. Radiant Armor adalah salah satu item yang dibutuhkan untuk berhadapan dengan tipe magic seperti ini ya, damage yang diberikan oleh Hai misalnya. Waduh, itu Fluffy ditumbuk agak ngeri juga, mundur lagi deh ya. Sabar dulu, tahan dulu, Lordnya kerja sendiri, solo karir di bagian bawah, inner turret-nya berhasil ditumbangkan. Dan inner turret-nya ada di area mid, kemungkinan akan menyusul sesaat lagi. Ya, sini dia dari serangkaian yang coba untuk mempertahankan dengan seluruh energi yang dia bisa berikan. Karena Lord-nya udah mulai masuk di bagian bawah. Hai! Lewat situation dan solo kill ke arah Matt. Oke, mereka kehilangan
kehilangan satu damage dealer utama juga dari Bigiton Alpha. Alexa Fenoblo mulai masuk ke bagian dalam, di mana ada Lord yang menjadi satu backupan mereka. Renner Rapati ditembakkan di bagian belakang, tidak kena karena siapapun. Dan mereka Bigiton Alpha masih punya nafas tambahan. Wah, mereka punya nafas tambahan tapi Gaster nggak punya ya Pak Bulung ya. Dan Iya, ini harus punya benar-benar juga nih kita nih. fight yang intens banget dari tadi diberikan oleh kedua tim. Satu otot berat lagi berhasil diamankan, tapi kalau kita ngeliat damage shield by Ace itu diamankan oleh Hyde paling tingginya, karena emang kita ngeliat beberapa kali ultimate yang selalu bisa merontokkan HP yang tersisa. Kabuki, ya ampun, itu tadi dia nge-select ke depan dengan tactical reposition, ditembakin damage yang masuk semua. Itu tank di depannya loh. Yes. Damage-nya berasa banget. Bocor semuanya sih. Dan Aura Fire sekarang mereka lagi leading dari sisi kill point-nya. Dan mereka harus lebih sabar lagi juga untuk menunggu objektif berikutnya. Ya, karena secara level ini mereka udah unggul sangat-sangat jauh sekali dibandingkan dengan Bigiton Alpha. Ini perbandingannya ada sekitar di angka 6 ribuan ya, Om. Iya. Udah lumayan loh, ada perbedaan beberapa item dari sisi level juga udah terlihat, atributnya pun akan sangat jauh sekali. Ya, masih di 13 menit pertama untuk kedua tim kali ini. Ada Aura Fire yang udah mendominasi. Harusnya mereka nggak bisa bikin celah lagi, karena kalau misalnya celah terjadi, ini bakal jadi mimpi buruk untuk Aura Fire. Moreno, Max, dan juga Matt kali udah mulai mendekat, tapi Ki yang ketawa terlebih dahulu diusir lagi oleh seorang Fluffy, digoda sedikit di sana. Dan ini dia untuk item ini yang kita masih mau lihat. Fluffy terjebak di atas beberapa pemain di sana. Dan berarti gue dilakukan juga oleh seorang Matt Godiva. No wave yang hanya untuk melarikan diri, dan kau tampak jadi bukan oleh kedua tim kali ini. Hacker akan segera mundur, tapi masih ada damage yang bisa diberikan. Kabuki is coming. Kabuki gagal memberikan bantuan, tapi ternyata Bigiton Alpha memutuskan untuk mundur. Tidak ada yang tumbang loh. Dua ke altar tadi terlihat di area tersebut. Iya, saling memberikan waktu satu sama lain juga ya. Tapi ya kalau kita melihat karena objektif sudah akan keluar untuk Aura Fire, tinggal bagaimana respons dari Bigiton Alpha sekarang. Kalau mereka mau coba untuk kontes, mereka harus bermain cukup berhati-hati. Karena berulang kali juga kita selalu melihat tim fight yang terjadi sekarang ini adalah dari Mat. Itu bisa dipaksa untuk recall. Dan ini membuat mereka harus bertahan lagi dan lagi. Ya, atau mereka harus memukul mundur ataupun agak menarik ulur sedikit sambil menunggu Godiva juga dari Aura Fire, di mana Petrify pun belum ada sejauh ini. Petrify ditahan terlebih dahulu juga, itu kemungkinan akan menjadi salah satu pendongkrak utama pula di dalam sebuah serangan yang akan mereka bangun. Kabuki ngambil dulu ke arah Little Wonder, 3-2-40 tadi poin damage-nya hilang semua satu game. Ya, ini udah mulai mendekat ya, perlahan tapi pasti menuju ke arah Lord berikutnya di 15 menit, tapi kita masih belum bisa melihat di mana dari seorang Matt. 5 damage yang luar biasa, sakit sampai ke arah setengah HP. Dan melihat memang situation juga di area top lane kali ini, Rizzo gak mau kehilangan satu pandangan pun di area top lane. Yap, sementara ini akan menjadi sebuah informasi yang cukup baik, di mana tidak ada retribution di area tersebut. Tapi mereka memulai lagi invasi yang akan dilakukan. Ada Battle Mirror Image yang langsung dikeluarkan pula. Renner Rapatinya nyenggol ke arah tubuh Max. Ada damage yang sudah masuk, mereka dipukul mundur. Kaye tumbang, berarti Lord kali ini akan menjadi milik dari Aura Fire kembali. Lord berikutnya, ini menjadi change yang semakin besar untuk Aura Fire, tapi masih nggak menutup kemungkinan. Bigiton Alpha 14 detik lagi yang dibutuhkan untuk Kaye kembali. Masih ada Moreno bisa memberikan damage ataupun dengan cold counternya bisa menyelamatkan teman-teman dari Bigiton Alpha. Ya, mereka masih bisa melakukan defense karena setelah ini juga Ki masih akan melakukan respawn. Tapi ini harus berhati-hati banget dari Bigiton Alpha. Mereka gak boleh untuk membuang secara sia-sia source skill yang dimiliki oleh mereka. Jadi Cold Altar harus bisa di keep up sembari untuk melakukan team fight. Jangan sampai kepancing terlebih dahulu. Dan Aura Fire, mereka bisa berjalan berbarengan bersama dengan Lordnya. Mereka bisa buat dapetin semua best turret terlebih dahulu. Yep, ini dari wave minion aja memang udah diatur semuanya. Coba lihat di bawah mereka hantarkan, di atas mereka bawah, digiring juga bersama dengan Lord. Di tengah ditahan dulu, wave minionnya akan masuk secara bersamaan, akan mendobrak pertahanan yang dimiliki oleh Bigiton Alpha secara bersamaan pula. Sekarang satu besar yang ada di area top lane pun udah langsung dihancurkan, tapi Hai mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Hanya ada 2 bar SP di dalam tubuhnya untuk kali ini. Max masih melihat dari kejauhan, belum bisa maju, dan Lord yang menjadi fokus utama mereka. Belum lagi di area mid, Rizzo menghilangkan satu wave minion dan juga gerobak one yang begitu besar. Mulai masuk lagi depan, ada flicker dan juga Wildcard, tapi gak kena karena siapapun. Malah untuk kali ini dengan Rebel Champion dikeluarkan pula. Ini akan menjadi 2 informasi yang itu baik, 2 ultimate tidak ada. Wah, ini 2 ultimate udah nggak ada, sama seperti Aura Fire sebenarnya, tapi Hai udah kembali dengan ultimate-nya, menjadi chance yang lebih besar juga kalau misalnya mereka mau commit ke arah tim fight. Ya disiplin yang bagus sebenarnya ketika Aura Fire menahan tadi untuk bisa join atau commit lebih banyak lagi, tapi itu dia damage dari seorang Hai gak terlalu banyak yang masuk ke arah seorang Kaye, dan memang itu yang dilakukan oleh seorang Kaye. Tapi besarnya tersilat di area middle lane-nya, masih ada beberapa kontak ternyata kita dibuka. Satu tembak untuk menghalangi 2 pemain dari Aura
tuh. Wah, Bigetron Alpha menolak untuk kalah terlalu dini. Ini masih di menit yang ke-18. Sebentar lagi akan memasuki late game. Tapi kalau masih late game, apa yang akan terjadi Om Wawa? Ya kalau di late gamenya kalau memang Bigetron Alpha mereka masih bisa tarik ulur ya. Ini keunggulan untuk Bigetron Alpha masih ada. Mereka masih ada Cloud sebenarnya yang Ya. bisa cepat dari membersihkan minion dan juga langsung melakukan burst down ke arah hero-hero dari Aura Fire. Dan gak mungkin dengan mouse pick hero-nya Matrix dan juga Fanny di sini. Masih dengan 50% sebenarnya untuk win rate-nya dia ya. Tapi memang ini adalah pemain yang unik karena gak cuma di gold lane pastinya. Dia bisa beralih fungsi menjadi jungler untuk tim dari Aura Fire. Dan Matrix yang sejauh kita melihat ini adalah game ketiga Matrix yang terjadi. 2 game tadi di awal yang punya Matrix selalu bisa mendapatkan poin game kemenangan. Weh, itu coba lihat kayaknya numpang baru masukin kaki kanannya doang ke rumput. Baru kaki kanan tuh, udah kayak gitu damage-nya masuk semua ya, sisa 2 bar aja. SP di dalam tubuhnya, tapi di area atas kalau kita lihat dari minimap, Sorizo dan juga Hai berada di dalam satu tempat yang sama. Plus sekarang bertukar tempat. Iya, ini dari Aura Fire benar-benar pengen ngedominasi semua rumput-rumput yang mereka miliki. Jangan sampai ada yang masuk, bahkan checking dilakukan oleh seorang Godifan. Dan kabur tembakan kedekat Moreno. Setengah darah hilang itu dibocorin semuanya. Ini benar-benar kamu yang makan nangkap yang kena getahnya itu tadi ya. Aduh. Itu jadi depan tadi tuh untuk si Matt-nya di luar rumput, tapi yang kena malah rekannya Moreno yang ada di dalam rumputan itu sendiri. Ya, tapi nggak jadi masalah sih ya. Ketika Moreno dia masih bisa kembali lagi, dia masih punya regen yang cukup deras juga, ngebuat ada satu kesempatan untuk melakukan perebutan ke area Lord. Lord udah dicolek oleh Max. Oke, terkena efek knock-up-nya kah? Tidak, hampir aja. Kalau kena tadi, bisa aja momen tersebut dimanfaatkan oleh pemain dari Aura Fire. Mereka perlahan mulai mundur, mulai menggiring untuk Lordnya ke arah yang lebih jauh dari jangkauan anak-anak Aura Fire, di mana untuk pelatihnya kali ini Alif Van der Blanc dikeluarkan begitu saja, membuat sebuah garis dan gak boleh dilewatin oleh Bigetron Alpha. Coba untuk ditarik terlebih dahulu untuk Lordnya, tapi Aura Fire punya shooting out yang begitu bagus dengan adanya pelatih. Semuanya didorong mundur, tapi sejauh ini kita masih melihat serangan dari seorang Moreno. Ke atas sudah diamankan dengan skill IMU-nya. Max juga udah berjaga di sekitar sana dengan HP yang benar-benar tebal banget. Tapi Kayeye masih begitu sabar juga untuk memberikan satu zoning out. Oke, sepertinya ada. Waduh. Sabar ya teman-teman. Reset habis ini mereka akan melakukan apa lagi itu yang akan kita saksikan bersama-sama. Iya, terlihat Lordnya tapi udah ada pergerakan dari Aura Fire cukup ofensif sejauh ini. Kayaknya bakal menjadi target utama seharusnya sebagai badan terdepan, tapi tempat di sana